Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa syartul mutaqifi islamun wa aqlun wa niqaun an haidin wa nifasin wa jinabatin wala yasihu i'tikafu kafirin wa majnunin wa haidin wa nafsain wa junubin wala wirtada al mutaqifu aw sakaro batala i'tikafuhu. Nah, kemudian disyaratkan juga bagi orang yang beritikaf itu yang pertama harus muslimnya. Jadi non muslim itu tidak bisa itikaf. Nah, misalkan kalau mau masuk masjid ya nggak apa-apa, silahkan, tetapi kalau mau itikaf ya harus muslim dulu, Kemudian yang kedua yaitu aklun, berakal. Jadi orang non akli, guer akli, maka tidak sah itikafnya. Ada ODGJ, kemudian setiap hari masuk masjid terus. Mau apa, Kang? Nah, sambil nggak nyambung itikaf, maka tidak sah itikaf beliau. Mengapa? Karena itu tidak berakal atau ODGJ misalkan. Wanikaun an haidin, kemudian itikaf juga harus bersih dari haid. Maka bagi seorang perempuan yang sedang haid tidak sah itikafnya. Masuk masjidnya juga tidak boleh ya, apalagi itikaf bagi perempuan yang sedang haid. Wanipasin dan perempuan nipas, wajinabatin dan suci atau bersih dari janabah. Maka bagi orang yang punya hadas besar atau lagi junub maka tidak sah itikafnya. Nah iya, masuk masjidnya juga itu tidak boleh ya yang lagi junub, baik junub dari haid atau dari nipas atau dari hubungan suami istri. Jadi harus suci dari hadas besar untuk melaksanakan itikaf. Fala yasihu i'tikafu kafirin wa majnunin wa haidin wa nifasin wa junubin wala wirtada mutaqifu sakaro batala i'tikafuhu. Maka tidak sah itikafnya seorang non muslim, itikafnya orang yang gila, itikafnya perempuan yang haid, itikafnya perempuan yang nifas, itikafnya seseorang yang lagi janabah. Nah, maka ketika seseorang muslim kemudian itikaf, nah ketika itikafnya itu dia itu murtad, keluar dari Islam, atau pas ketika itikaf itu kemudian sakaro, itu apa, mabok atau wure, maka itikafnya itu batal ya. Wala yakhruju al-mutaqifu minal itikafi al-manduri ila lihajatil insani min baulin wa ghaitin wa ma fi ma'nahuma ka gusli jinabatin au udhin min haidin aw nifasin fatakhruju al-mar'atu minal masjidi li ajlihima. Maka tidak boleh keluar dari masjid orang yang beritikaf, dan itikafnya itu adalah itikaf wajib seperti itikaf nadar. Karena nadar itu ya wajib ya itikafnya. Terkecuali ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya manusiawi. Seperti apa? Ingin BAK, ingin BAB, jadi nggak usah ditahan ya. Meskipun itikafnya itu adalah itikaf yang wajib, yang dinadarkan. Ya, silahkan ke toilet dulu. Jangan sampai di masjid BAB BAK-nya, nggak boleh itu. Wa ma fi manahuma gusli jinabatin, atau seperti mandi besar ya ketika itikaf kemudian bermimpi sehingga keluar apa, keluar mani, keluar sperma, maka otomatis kan wajib mandi besar. Nah, maka silahkan keluar masjid dulu untuk mandi janabah. Au udrin min haidin, atau ketika itikaf itu keluar haid, seorang perempuan misalkan ikut itikaf di masjid, atau ketika itikaf itu nipas tiba-tiba perempuan itu sedang hamil,
lahirkan, ini pas. Maka fatahruju al-mar'atu minal masjidi li ajlihima, silahkan keluar saja dari masjid. Au udrin min maradin, atau karena udur seperti sakit, la yumkinu al-maqamu ma'ahu fil masjidi, atau karena ketika i'tikaf tiba-tiba sakit, wah sakit panas, demam tinggi, sehingga bi'ankana yahtajul li parosin au khadimin watibin au yakhafu talbisahu al masjida ka ishalin au idrari baulin. Sakit parah sehingga dia itu memerlukan perawatan, memerlukan di sini kasur atau penolong dokter kodim ya yang membantu, atau dia itu punya penyakit beser, jadi ketika ingin kencing itu nggak bisa ditahan, langsung sor aja gitu, kayak salin kayak dari bauli, atau seperti orang yang lagi diare, maka silakan keluar saja. Waharaja biqaul musannifi la yumkinu ilahirhi al maradu al hafifu kahiman wa khafifatan fala yajuju al khuruju minal masjidi bihima. Maka tidak boleh keluar masjid ketika i'tikaf, dan i'tikafnya itu adalah i'tikaf yang wajib, agar misalkan disebabkan karena batuk-batuk, sudah keluar saja, nggak usah i'tikaf lagi, sementara i'tikafnya itu adalah i'tikaf wajib, nggak boleh itu, nggak boleh keluar. Atau hanya panas sedikit, maka itu wajib dilanjutkan ya, tidak boleh keluar masjid, tidak boleh keluar dari i'tikaf, sementara i'tikafnya adalah i'tikaf yang wajib dinadarkan misalkan, maka kalau keluar ya batal i'tikaf. Wa yabtulu al-i'tikafu bil waqti muhtaron dzakiran lil i'tikafi aliman bitahrimi wa mubasharatul mutakifi bisawatin patabtulu i'tikafuin anzala wa ila fala. Kemudian batal i'tikafnya seseorang baik yang sunnah atau yang wajib ya, bil wati, karena ada wati, berhubungan badan baik dari yang depan atau belakang, baik dengan manusia lagi atau dengan hewannya. Lucu ya, ketika i'tikaf misalkan sekeluarga, anak istri dibawa ke masjid, tiba-tiba menjelang tengah malam ya, karena kedinginan misalkan pindah tempat si istrinya ke tempat suami, kemudian tanpa disadari sedang i'tikaf, atau bahkan tidak tahu tentang haramnya melakukan hubungan badan dengan istrinya, jadi sengaja kemudian tidak ingat sedang i'tikaf, kadang-kadang lupa, amnesia, dan tidak tahu tentang haramnya melakukan hubungan badan ketika i'tikaf, apakah itu membatalkan kepada i'tikafnya? Tidak, tapi itu hal yang mustahil ya, hil yang mustahil. Tetapi kalau disengaja kemudian ingat bahwa ia sedang i'tikaf, kemudian tahu akan hukum haramnya melakukan itu ketika i'tikaf, otomatis batal i'tikafnya. Wa mubasharatul mutakifi bisawatin patabtulu i'tikafuhu in anzala wa ila fala. Tetapi kalau hanya berjumpa saja dengan istrinya ketika i'tikaf di masjid, gambaran sekeluarga ke masjid gitu ya, ikutan i'tikaf bersama, hanya dengan berjumpa saja, berpegangan dan lain sebagainya tanpa adanya wati, maka i'tikafnya bisa batal apabila sampai keluar mani. Tapi kalau hanya ada syahwat saja, ada hasrat saja tanpa keluar mani, tidak menyebabkan batalnya i'tikaf.
Hadirin jamaah Ramadan rahimakumullah, itulah materi yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya pribadi yang menyampaikan, umum bagi jamaah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, khudma sofa wada makadar, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, walakum minkum nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.